market semua yang di sini sama rekan-rekan saya lah. Jangan sampai kedua kalinya lagi terjadi semacam kayak yang saya aja. Kita Percaya sama Bapak. iya. Kalau punya keterangan siapa? Tujuh polisi yang menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan kini telah ditahan di penempatan khusus atau Patsus. Div Propampori memastikan usut tuntas kasus ini secara transparan. Untuk pertama kalinya, pemeriksaan anggota Polri dilakukan secara live oleh Mabes Polri melalui platform Instagram Propam Polri. Ini adalah ketujuh anggota BRIMOB yang dinyatakan melanggar kode etik karena menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan pada Kamis malam kemarin. Ketujuh anggota BRIMOB tersebut adalah Kompol C, Aibda R, Bribtu D, Bribda M, Baharaka YD, dan Bribka R. Ketujuh anggota BRIMOB ini juga tampak dihadirkan dalam konversi yang digelar Mabes Polri. Para pelaku kini sudah diamankan di Propam Polri. Penempatan khusus atau Patsus terhadap ketujuh personel polisi dilakukan selama 20 hari terhitung mulai 29 Agustus sampai dengan 17 September mendatang. Orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau Patsus di Propam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Sementara itu, Kompolnas menyebut untuk peran dari 7 polisi yang menabrak pengemudi ojek online masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Saya kira kami belum sampai masuk ke sana ya, karena memang tadi kami cuma memastikan aja bagaimana proses pemeriksaannya. Kami sendiri belum masuk terkait pendalaman informasi. Kenapa? Karena sedang berlangsung. Nanti kalau kita intervensi ini nggak kelar-kelar. Ya, biarkan ini selesai. Rekan-rekan Komnas HAM juga begitu tadi nunggu. Jika ada masyarakat memiliki informasi ya terkait peristiwa tersebut, sekomprehensif mungkin mohon juga diberikan agar proses ini menjadi satu proses penegakan hukum dengan basis informasi tidak hanya dari internal kepolisian tapi juga dari masyarakat, dan itu menjadi satu proses transparansi dan akuntabilitasnya terukur. Insiden ditabraknya Afan Kurniawan terjadi pada Kamis malam kemarin. Saat itu, aksi demonstrasi tengah dibubarkan aparat. Afan yang tengah menyelesaikan orderan mengantarkan makanan terjerembab ketika hendak menyeberang jalan. Mobil rantis yang melaju kencang langsung menabrak Afan hingga merenggut nyawanya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Pak Susno, Mas Anam, selamat sore. Selamat sore Pak Anam. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Anam dulu. Mas Anam, Kompolnas kita tahu mendampingi Propam ya dalam proses pemeriksaan terhadap 7 anggota BRIMOB ini. Pertanyaannya Mas Anam, ini pembelaan dari 7 orang ini apa sih yang diketahui dari Kompolnas? Ya, sebelum sampai ke sana ya, ini kan kemarin kita juga umumin bahwa mohon kalau ada informasi apapun silakan juga bisa menghubungi Kompolnas, Propam atau apapun untuk informasinya agar komprehensif.
Lah salah satunya informasinya adalah viral di media sosial bahwa dari 7 orang itu katanya ada yang bukan anggota Brimob. Ya. Oh, itu viral itu, jadi mau marah-marah nggak karu-karuan lah. Saya pastikan sekarang ini saya sedang ada di Propam untuk ngecek itu. Jadi tadi saya keliling-keliling, terus baru sore tadi ini kami ke Propam ngecek kembali. Kami cek kembali daftar nama, terus kartu anggota, keberadaan mereka, habis itu dia duduknya di mana dan sebagainya, sehingga untuk isu itu saya kira ke-7 orang yang sedang diperiksa itu betul berdasarkan kartu anggota yang kami lihat, kami cross check itu betul anggota Brimob, termasuk ketika duduknya, sehingga ini nggak jadi informasi yang menyulut berbagai hal yang nggak kita inginkan. Ya. Kita menghormati kebebasan berekspresi, kita menghormati kebebasan berpendapat, tapi mohon kebebasan berekspresi dan berpendapat itu bisa menyumbang sesuatu yang penting. Dalam konteks peristiwa ini menjadi sesuatu yang membuat terangnya peristiwa, bukan malah membuat peristiwanya semakin jauh dari faktanya. Jadi itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Jadi kami tadi memastikan kembali, walaupun kemarin sudah punya daftarnya, kami cek proses pemeriksaannya bagaimana, karena informasinya pasca preskon kemarin itu ada dari 7 orang, ada yang bukan anggota Brimob. Wah, itu kan bikin tegang semua orang, termasuk saya dikonfirmasi sama banyak orang lah. Barusan saja saya konfirmasi ulang, ngecek sekaligus KTA-nya, wajahnya, cocokkan dengan kronologi singkat dia duduknya di mana di rantis tersebut. Jadi firm ke-7 orang itu adalah anggota Brimob. Dan terima kasih juga kami dikasih informasi kesangsian ya, ini anggota dan bukan anggota. Nah, kami pastikan dengan memeriksa KTA, dengan memeriksa singkat cerita dia di mobil rantis, betul bahwa 7 orang itu adalah anggota Brimob. Banyak yang beredar video-video itu sedang kami juga klarifikasi betul nak demikian dan sebagainya, tapi memang belum selesai. Tadi kami juga sempat ketemu sama pengendaranya ya, tapi karena sedang diperiksa ya kami tidak bisa mengganggu proses pemeriksaan karena pesannya dari keluarga dan ini juga katanya Pak Kapolri juga memerintahkan agar segera. Kalau pihak keluarga kan cepat transparan. Nah ini biar cepat dan transparan. Yang berikutnya yang nggak kalah penting begini. Ini juga banyak pertanyaan. Apakah akan berhenti di etik yang ujungnya maksimal PTDH, ya bisa demosi dan sebagainya. Nah kalau lihat kerangkanya begini, tidak akan berhenti di proses etik. Ya, potensi ada pidananya akan juga ditelusuri. Nah kalau kami melihatnya ini memang ada potensi pidananya, dan kami tadi berdialog dengan rekan-rekan kepolisian, ini bagaimana mekanisme pidananya sedang dipersiapkan. Oke, baik. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, dari pihak keluarga juga sudah menyampaikan kemarin bahwa meminta keadilan kepada Afan Kurniawan dan meminta supaya kemudian 7 orang ini dihukum seberat-beratnya. Nah, yang disebut dengan seberat-beratnya ini sampai mana? Sampai sejauh mana kemudian proses hukuman ini bisa diberikan kepada 7 orang ini, Pak Susno? Baik, semuanya harus diproses secara hukum ya. Yang pertama, yang cepat jalurnya adalah proses oleh Propam, yaitu tentang pelanggaran kode etik profesional kepolisian. Nah ini pemeriksaan sudah berjalan dan sanksi maksimalnya adalah pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Tapi di samping itu dan bisa dilakukan bersamaan dengan proses Propam sampai dengan persidangan daripada kode etik secara kriminal, yaitu fungsi reserse harus segera melakukan, tadi kata Pak Hairul Anam sudah mempersiapkan diri untuk bersamaan, yaitu memproses tentang tindak pidana yang dilakukan, yaitu sampai terjadinya menghilangkan nyawa orang lain. Apakah ini mengarah kepada lalainya atau dengan sengaja atau pembunuhan, nanti dilihat unsur-unsurnya. Saya kira
untuk menghilangkan nyawa orang lain itu ancaman hukumannya juga cukup berat gitu. Nah itu keadilan secara hukum terhadap para tersangka atau terduga pelanggar ya kalau untuk kode etik. Juga hak-hak daripada korban ya. Itu sudah ada permintaan maaf secara resmi dari Kapolri pribadi maupun atas nama lembaga, dan juga hak-hak lain yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden demikian besar perhatiannya, dan juga saya kira dari organisasi Polri. Jadi demikianlah keadilan yang disampaikan oleh Bapak Polri, Bapak Kapolri memberikan jaminan, dan Bapak Presiden pun memberikan jaminan bahwa ini akan diproses secara transparan. Dan juga kita yakin bahwa Kompolnas tadi Pak Hairul Anam telah capek ke lapangan untuk mengecek segala hal-hal yang kecil, telah dicek oleh beliau tentang kemungkinan bahwa orang yang diproses bukanlah orang yang melakukan itu, ternyata sudah dijamin betul orangnya yaitu. Kemudian pemeriksaan oleh Polri pun juga luar biasa sesuai dengan apa yang di statement Pak Kapolri akan dilakukan secara transparan, kan sudah ditampakkan saat diperiksa langsung live gitu, bisa ditayangkan, tapi mungkin tanya jawabnya tidak ditayangkan secara utuh visualnya. Mengapa demikian? Yaitu untuk tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Pak Susno, sebelum saya tanyakan kepada Mas Anam ya mengenai apa pembelaan dari 7 orang ini, saya yakin Pak Susno sudah melihat videonya ya, peristiwa penggilasan dari Afan Kurniawan. Kalau menurut Anda itu hanya kelalaian saja, ataukah memang ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Afan ini? Saya kira tidak kelalaian saja ya. Karena apa? Karena ada bahwa dalam mengendarai rantai itu ada aturan-aturannya. Tidak sedemikian saja, kalau lalai itu seperti kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, karena ini dalam tugas dan ini juga dalam suatu posisi namanya operasi pengamanan, tentunya tidak cukup sampai ke yang di lapangan saja. Nanti akan diproses secara etika profesional, tanggung jawab daripada komandan lapangannya bagaimana. Kemudian rencana pengamanannya bagaimana, Renpam, karena ini unjuk rasa ini bukan terjadi tiba-tiba, tapi kan cukup lama tenggat waktunya, beredar informasi akan ada demikian. Nah, sehingga ada rencana pengamanan itu harus dipelajari. Dan sejauh mana rencana pengamanan ini mengadopsi tugas yang akan dilaksanakan. Karena apa? Unjuk rasa itu bukan dibubarkan, tapi diamankan. Pengertian diamankan itu, unjuk rasa itu harus dilindungi. Karena unjuk rasa itu adalah hak konstitusional warga dari sebuah negara demokrasi. Beda dengan kerusuhan. Kalau kerusuhan memang harus dipisah, harus dibubarkan, dan harus dicegah terjadinya. Nah, tentunya di dalam unjuk rasa ini, di samping menyampaikan hak-hak konstitusional, yaitu menyatakan pendapat, tidak terlepas dari kemungkinan kegiatan ini diboncengi oleh pihak-pihak tertentu, baik untuk kepentingan kriminalitas, kepentingan anarkis, maupun kepentingan politik. Nah, inilah yang harus diawasi oleh aparat keamanan, supaya unjuk rasa berjalan lancar. Unjuk rasa itu bukan dicegat, bukan dibubarkan, bukan dihalangi, tapi harus diarahkan sampai pendapatnya itu bisa diterima, pendapatnya bisa didengar oleh yang bersangkutan, dan tidak diganggu oleh orang-orang yang ingin mencederai unjuk rasa ini. Karena unjuk rasa itu bagus, dilindungi oleh undang-undang gitu. Baik, saya ke Mas Anam. Mas Anam, dalam proses siaran langsung dari proses pemeriksaan dari 7 anggota tersebut memang tidak bisa didengar jelas ya oleh kami publik itu untuk ikut mengawasi. Mungkin Mas Anam yang ada di sana bisa mengetahui apa sebetulnya pembelaan dari 7 orang ini ketika melakukan kejadian itu? Kalau kami masih melihat prosesnya dilakukan dengan cara baik ataukah tidak sesuai dengan prosedur ataukah tidak. Secara substansi kami masih menunggu berbagai informasi dari masyarakat sehingga itu menjadi
key question bagi kami kepada rekan-rekan di kepolisian. Apakah masalah ini didalami ataukah tidak? Misalnya, ya ini kan beredar nih di publik soal katanya komunikasi di mobil rantis yang titit macam-macam itu. Nah itu sedang kami list, nanti kami akan dalami ke rekan-rekan kepolisian apakah ini didalami ataukah tidak, kalau didalami kayak apa begitu. Sehingga memang secara prosedur kita bisa memastikan apakah rekan-rekan kepolisian itu bekerjanya maksimal ataukah tidak, sesuai dengan prosedurnya ataukah tidak, transparan ataukah tidak, sehingga ini akan menjadi satu proses yang akuntabel yang bisa dipercaya. Nah, yang penting begini sebenarnya, ini kan banyak informasi yang beredar yang fakta kebenarannya susah untuk kita lacak. Misalnya kayak tadi, 7 orang itu ada yang bukan anggota BRIMOB misalnya. Nah, itu kan nuansanya memang untuk memperkeruh suasana. Ya, makanya kami segera untuk kita cek, betul enggak ini bukan bagian dari 7, ternyata kan tidak. Tapi kalau yang soal di rantis itu, apakah ada komunikasi sepanjang itu, substansinya seperti itu sedang kita dalami, ya, dan kita pastikan apakah petugas-petugas dari kepolisian khususnya Propam saat ini juga mendalami itu, karena sebagai prosedur dia harus mendalami itu. Berbeda konteks kalau yang tadi kan ini kan mendelegitimasi 7 orang itu ada yang bukan gitu, itu kan serem sekali, kayak semacam ada rekayasa gitu. Makanya itu jadi urgent bagi kami langsung datang ke Propam ya untuk memastikan benar enggak ini dari 7-7-nya itu anggota ataukah bukan. Karena kemarin kami sudah dikasih list, kami cek. Tapi karena ada atensi seperti itu dari publik, makanya itu menjadi atensi priority bagi kami langsung nanya. Dan barusan saja 10 menit yang lalu kami nanya ini. Sekarang lagi di Propam untuk memastikan prosesnya masih baik gitu. Sesuai dengan prosedur ataukah tidak. Nah, yang penting semangatnya begini, boleh cepat, ya, kami setuju sekali bahwa prosesnya harus cepat, tapi maksimal prosedurnya dijalankan dengan baik dan transparansinya jelas. Satu itu. Yang kedua, ya itu, apakah ini kan juga pertanyaan di publik, apakah berhenti di etik ataukah tidak? Nah, kita tadi komunikasi, ya, ini potensial pidana yang sedang dipersiapkan pidananya sehingga bisa simultan begitu. Nah, apapun yang ditemukan, apapun yang diperoleh ya bisa diuji di level berikutnya. Kalau pidana itu kan sampai level pengadilan ya nanti bisa diuji. Oleh karenanya kami mohon bantuan informasi dari masyarakat, kalau ada punya informasinya bisa disampaikan kepada Kompolnas atau ke rekan-rekan kepolisian secara langsung. Tapi saya setuju dengan Pak Susno Dwi Aji ya bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Tapi memang ayo kita lakukan dengan cara-cara yang damai. Ya, dengan cara-cara yang damai itu yang pertama. Yang kedua, ya kita nggak kepingin lah punya halte, ya punya macam-macam tiba-tiba rusak dan itu mengganggu semua. Lah kita nggak kepingin seperti itu. Termasuk ini beberapa kantor polisi juga mengalami kerusakan kalau kita pantau di media ya. Saya tadi juga pantau di Jakarta Timur dan sebagainya. Ini sedikit banyak akan menghambat proses pelayanan nantinya. Lah mohon suara rekan-rekan semua, masyarakat umum dan sebagainya pasti akan di follow up. Tapi mohon juga kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian juga jangan diganggu. Dengan berbagai kerusakan itu, sedikit banyak pelayanan masyarakat pasti akan terganggu nantinya. Oke. Ayo kita jaga bersama, itu milik kita semua. Baik, kita akan tunggu nanti kemudian proses pemeriksaan akan seperti apa ke depannya. Terima kasih Pak Susno, terima kasih Mas Anam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.